Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, saya Aulia Quratul Uyun. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang statistik pendidikan. Nah, sebelum kita membahas mengenai data statistik, lebih dahulu saya akan menjelaskan atau mempelajari tentang definisi statistik dan statistika. Kita mungkin pernah mendengarkan perkataan statistik dan statistika. Pada umumnya, kebanyakan orang tidak membedakan antara statistik dan statistika. Oleh karena itu, berikut ini akan saya coba bahas pengertian dari kedua istilah tersebut. Dan di samping itu juga akan dibahas macam-macam data, pengumpulan data, dan lain-lain sebagainya. Selamat mendengarkan. Yang pertama yaitu pengertian statistik. Kata statistik dapat diartikan sebagai kumpulan angka-angka mengenai suatu masalah, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai masalah tersebut. Biasanya kumpulan data tersebut sudah disusun dalam sebuah tabel. Misalnya, statistik kecelakaan lalu lintas berisi angka-angka mengenai banyak korban kecelakaan lalu lintas. Menurut jenis korbannya, seperti luka ringan, luka berat, dan meninggal. Dan masih banyak lagi contohnya, seperti statistik penduduk, statistik pertanian, dan sebagainya. Nah, lanjut ya. Kata statistik juga diartikan sebagai suatu ukuran yang dihitung dari sekumpulan data dan merupakan wakil dari data itu. Misalnya, rata-rata berat badan dari mahasiswa yang mengikuti kuliah ini adalah 51 kg. Nah, contoh yang kedua yaitu misalnya 90% dari mahasiswa yang mengikuti kuliah ini berasal dari kota A. Kecelakaan lalu lintas itu kebanyakan diakibatkan karena kecerobohan pengemudi angkutan kota. Nah, dari contoh-contoh tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa dalam hal ini persentase, rata-rata, dan kebanyakan termasuk ke dalam statistik. Nah, pengertian statistik yang ketiga dikaitkan dengan ilmu pengetahuan atau metode ilmiah dan sering disebut statistika. Statistika adalah metode ilmiah yang mempelajari pengumpulan, pengaturan, serta perhitungan dan penggambaran data, penganalisaan data, serta penarikan kesimpulan yang valid berdasarkan penganalisaan yang dilakukan dan pembuatan keputusan yang rasional. Statistika menurut fungsinya dibagi menjadi dua bagian, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika yang menyangkut kesimpulan yang valid dinamakan statistika inferensial atau statistika induktif. Dalam statistika inferensial biasanya memasukkan unsur peluang dalam menarik kesimpulannya, sedangkan statistika yang hanya menggambarkan dan menganalisis kelompok data yang diberikan tanpa penarikan kesimpulan mengenai kelompok data yang lebih besar dinamakan statistika deskriptif atau statistika deduktif. Jadi bisa dibedakan lah kan mana yang statistika yang deskriptif dan mana yang hanya inferensial atau induktif. Kita bisa lihat dari contoh-contohnya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, jika memperhatikan uraian di atas, maka untuk melakukan penelitian suatu masalah, kita menggunakan statistika deskriptif lebih dahulu, kemudian statistika induktif. 3 poin penting yang harus dikuasai dalam statistik, yaitu yang pertama yaitu statistik sebagai ilmu statistik adalah cabang utama dalam ilmu matematika. Ilmu statistik disebut sebagai statistika. Nah, prodi statistik itu juga ada sendiri di dalam jurusan yang khusus membahas tentang statistik. Namun setiap
matkul statistika ini ada di setiap jurusan apapun kita belajar tentang statistik, karena hal ini sangat penting untuk mempelajari statistik ini, karena bisa digunakan dalam berbagai bidang gitu. Seperti di pendidikan juga harus mempelajari statistik, bahkan di matkul lain juga matkul statistik ini ada. Yang kedua, statistik sebagai data dalam menyelidiki suatu masalah. Selalu diperlukan data. Data dapat diartikan sebagai keterangan yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah. Berikut ini diberikan macam-macam data dari berbagai segi. Nah, sebelum itu, data ini adalah bentuk plural. Nah, jamaknya itu bentuk plural atau jamak. Nah, singularnya atau yang bentuk kesatuannya itu yaitu datum. Sehingga jika kita menyebutkan banyak data, maka penyebutannya itu cuma data saja, tidak menggunakan data-data. Sebenarnya itu cukup. Dan juga jika kita hanya menyebutkan beberapa data atau satu data, kita menyebutkan datum. Namun kata datum jarang digunakan di kehidupan sehari-hari. Yang disebutlah data. Nah, kita lanjut. Menurut sifatnya dalam hal ini, data dibagi menjadi dua bagian, yaitu data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kategori atau atribut. Contoh, harga emas hari ini mengalami kenaikan. Kenaikan tidak bisa diukur karena lebih ke bentuk kategori atau atribut. Sebagian dari produksi barang A pada perusahaan X rusak. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan. Contoh, luas bangunan hotel itu adalah 5.700 meter persegi. Atau banyak perguruan tinggi di kota B adalah 4 buah. Lalu tinggi badan Sandi mencapai 160 cm. Data kuantitatif adalah data yang menggunakan angka dalam penjelasannya. Baik, itu. Dalam hal ini data kuantitatif dibagi menjadi dua lagi, yaitu data diskrit, yaitu data yang diperoleh dengan cara menghitung atau membilang. Contoh, banyak kursi yang ada di ruangan ini ada 75 buah. Atau contoh lainnya, jumlah siswa yang mengikuti mata kuliah ini mencapai 110 orang. Banyak anak pada keluarga Ali ada 3 orang. Itu adalah hasil akumulasi dari data-data dari beberapa sampel ataupun dari hasil penelitian ya. Lalu yang kedua yaitu data kontinu. Ini adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur baik dengan timbangan, meteran dan lain sebagainya, yang penting ukurannya. Contohnya itu panjang benda itu adalah 15 cm. Sentimeter biasanya diukur dengan meteran sehingga bisa mendapatkan hasil 15 cm. Jarak antara kota Bandung dengan kota Cirebon adalah 130 km. Berat badan Ali adalah 53 kg. Jadi yang kesimpulannya, yang kuantitatif, data kontinu adalah yang diperoleh dengan cara mengukur atau hasil ukuran. Nah, menurut cara memperolehnya, data dalam hal ini data dibagi menjadi dua bagian, yaitu data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi serta diperoleh langsung dari objeknya. Nah, kita ada contohnya ya. Pemerintah melalui Biro Pusat Statistik atau BPS ingin mengetahui jumlah penduduk Indonesia, maka Badan Pemerintah Statistik mengirimkan petugas-petugasnya untuk mendatangi secara langsung rumah-rumah tangga yang ada di Indonesia. Contoh ini adalah contoh primer karena data yang dikumpulkan diolah sendiri oleh suatu organisasi serta diperoleh langsung dari objeknya. Misalnya BPS itu mengirimkan langsung gitu orang untuk mengukur ataupun melakukan penelitian
langsung ke masyarakat atau daerah tertentu, sehingga data yang didapatkan itu langsung diolah oleh mereka sendiri. Lalu contoh yang kedua, perusahaan susu Segar Jaya ingin mengetahui jumlah konsumsi susu yang dimiliki oleh masyarakat di Kelurahan Kejaksaan. Maka petugas dari perusahaan tersebut secara langsung mendatangi rumah tangga yang ada di Kelurahan Kejaksaan. Seperti contoh yang pertama tadi, perusahaan Segar Jaya ini menggunakan data primer, yaitu langsung mengirimkan perwakilannya untuk melakukan pengecekan ataupun untuk melakukan pengecekan terhadap masyarakat yang mengkonsumsi susu. Lanjut, data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Biasanya data itu dicatat dalam bentuk publikasi-publikasi. Contohnya, misalkan seorang peneliti memerlukan data mengenai jumlah penduduk di sebuah kota dari tahun 1960 sampai 1970. Maka orang tersebut dapat memperolehnya di BPS. Nah, dari contoh ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa data sekunder adalah data yang kita dapatkan dari hasil pengambilan, bukan langsung dari pengecekan di lapangan, namun langsung mengambilnya secara langsung gitu, enggak dari pengecekan atau pengolahan sendiri. Seperti contohnya, jika kita memerlukan data atau materi ataupun data tentang kualifikasi penduduk, maka kita bisa mencarinya atau mendapatkannya langsung di internet gitu, tidak dengan cara melakukannya sensus penduduk ini satu-satu ke daerah. Terus langsung data itu bentuknya plural. Jamak seperti yang saya katakan tadi, singularnya yaitu datum. Statistik itu berupa angka. Kalau mulanya bukan angka, maka dikonversi menjadi angka. Statistik berupa angka, ditekankan sekali lagi, statistik itu berupa angka. Kalau mulanya bukan angka, maka dikonversi menjadi angka. Nah, pengumpulan data. Adapun cara-cara pengumpulan data, kita bisa lakukan dengan cara yang pertama, jika memperhatikan definisi statistika, maka fungsi pertamanya adalah mengumpulkan data. Dalam hal ini, data yang baru diperolehnya disebut data mentah, yaitu data yang belum mengalami pengolahan apapun. Dalam statistika, proses pengumpulan data dan ada dua, yaitu sensus dan sampling. Nah, sensus adalah cara pengumpulan data jika setiap anggota populasi diteliti satu per satu. Contoh, kepala SMA ingin mengetahui rata-rata tinggi badan siswa-siswa di sekolahnya yang berjumlah 600 orang. Apabila setiap siswa diukur tinggi badannya kemudian dicatat, maka cara pengumpulan data seperti ini dinamakan sensus. Sekali lagi, jika kita ingin mengetahui jumlah data misalnya dari suatu sekolah, langsung nih diukur siswa-siswanya, maka kemudian dicatat, maka cara pengumpulan data seperti ini dinamakan sensus. Satu persatu dilakukan kepada siswa ataupun masyarakat yang diambil datanya. Nah, kemudian sampling adalah cara pengumpulan data jika hanya sebagian anggota populasi saja yang diteliti. Sampling, hanya sebagian anggota populasi yang diteliti. Jadi di sini tidak semua anggota populasi diteliti, tetapi hanya sebagian anggota populasi saja yang diteliti. Akan tetapi yang sebagian itu harus menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Dengan demikian, sebagian dari anggota populasi ini dikatakan bersifat representatif ataupun mewakili. Nah, apabila jumlah siswa yang diukur tinggi badannya itu hanya 60 orang, dengan perincian kelas 1 diambil 20 orang siswa,
kelas 2 diambil 20 orang siswa, kelas 3 diambil 20 orang siswa, maka cara pengumpulan data seperti ini dinamakan sampling. Ini melalui perwakilan, pengecekan data atau pengambilan data melalui perwakilan-perwakilan. Lanjut, dalam pengertian sensus dan sampling ada istilah populasi. Istilah populasi sering digunakan dalam mempelajari statistika. Menurut definisi, sebuah populasi mencakup semua anggota dari kelompok yang diteliti. Contoh, semua penduduk Kota Madya Bandung, semua pasien di Rumah Sakit X pada waktu tertentu, seluruh siswa SMA selama tahun ajaran 1990 sampai 1991, seluruh mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika di sebuah IKIP tahun akademik 1990 dan 1991. Nah, selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang jenis data dalam statistika. Yang pertama itu data nominal. Data berupa angka, misalkan laki-laki dan perempuan. Yang kedua, data ordinal. Misal, saya dapat 80, sedangkan teman saya dapat 70. Nah, di sini jelas ada maknanya. Mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Yang ketiga itu data interval. Misalkan, si A juara 1, si B juara 2, si C juara 3. Nah, maksudnya di sini itu data interval itu ada jarak antara masing-masing data. Data rasio yaitu data yang tidak memiliki angka 0, misal usia 1 hari, usia 2 hari, dan lain-lain. Nah, statistik sebagai proses. Yang pertama, deskriptif data yang diolah hanya satu kelompok. Inferensial data yang diolah lebih dari satu kelompok, sama dengan variabel. Apa saja nih yang diolah dalam deskriptif? Yang pertama itu ukuran pemusatan data, baik itu mean ataupun rata-rata, median yaitu angka tengah, modus atau angka yang sering muncul, maupun hasil pemrosesan angka yang dikeluarkan adalah yang ada dalam datum. Apa saja yang diperoleh dalam inferensial? Yang pertama itu ukuran penyebaran data seperti range atau jarak, misal usia termuda, usia tertua, dan lain-lain. Yang kedua itu variasi. Hasil pemrosesan angka yang dikeluarkan adalah angka yang tidak ada dalam datum. Nah, seperti yang kita dengarkan tadi, itu ukuran pemusatan data seperti mean, median, modus, dan maupun yang lain ini menggunakan rumus dalam mengukurnya ataupun melakukan penelitian terhadapnya. Nah, kita akan bahas tentang ukuran pemusatan data ataupun cara untuk menemukan data, cara menghasilkan data dengan mempelajari rumus-rumus. Hal ini tentu sangat penting. Makanya di setiap jenjang pendidikan diajarkan di pelajaran matematika biasanya diajarkan tentang cara untuk menemukan data seperti mean, modus, dan lain-lain seperti itu. Sekian dari saya dari penjelasan ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi nilai tambah bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, ataupun kekeliruan dalam menjelaskan tadi. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Terima kasih sudah menyaksikan dan
Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.